Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati asesor untuk menilai presentasi hasil penelitian kita dengan dana UMP beserta kawan-kawan yang sama satu grup, satu room dengan saya untuk menyampaikan juga hasil penelitiannya. Saya mendapatkan penelitian itu skimnya guru besar. Sebagai ketua saya sendiri Profesor Dr. Hakimawati, anggota adalah Profesor Jamaris dan Dr. Sarul Ismet. Satu orang mahasiswa yaitu Astri Purwanti. Baik, Bapak, penelitian saya ini saya lakukan di TK Pembangunan UNP. Bahwasanya saya sering mengamati di sana bahwa anak-anak kita sudah melakukan perkembangan motorik itu dengan baik, dengan lincah. Namun ketika saya wawancara dengan guru juga bahwa anak-anak kita tuh sulit melakukan gerakan yang terkoordinir. Misalnya antara mata dan gerak itu kurang. Misalnya ketika guru mengajarkan senam irama dengan musik, itu anak-anak tuh suka goyang-goyang sendiri aja tanpa menghiraukan mat atau notasi dari satu irama musik itu. Jadi susah melakukan gerakan yang terkoordinir, tapi gerakan yang disenangi secara kreativitas itu sangat baik sekali bagi anak. Pertama yang melakukan gerakan yang dipandu oleh bu guru, itu suatu hal yang bisa misalnya mengadakan perlombaan, itu sulit bagi guru untuk mengatur gerak anak-anak. Nah, berdasarkan itu saya punya ide bagaimana untuk melatih hal yang demikian. Saya akan melihatkan pengaruh, dengan judul penelitian saya itu adalah pengaruh permainan tradisional zigzag run game berkelompok dan dengan melihat kelamin anak-anak ya, untuk mengembangkan gerakan lokomotor. Jadi dari gerakan lokomotor itu gerakan yang berpindah. Saya banding juga antara anak perempuan dan laki-laki, adakah pengaruhnya ada. Dan mana jenis penelitian ini saya memakai jenis penelitian eksperimen faktorial, akan melihat beberapa banyak hal pengaruhnya. Terutama saya lakukan dengan rintang itu, saya bawa anak itu berkelompoknya 3-3 terlebih dulu, dibanding anak perempuan 3, laki 3. Itu rintangnya ada berupa miring, lingkung, zigzag, kiri kanan. Itu ternyata sangat menarik bagi anak. Saya lakukan berulang-ulang, itu menarik sekali bagi anak. Dan setelah dilakukan evaluasinya, coba sekaligus ya melakukannya tanpa dibedakan kelompok, siapa yang mau. Dan ternyata antara anak laki dan anak perempuan tidak ada bedanya, sama. Jadi ketika saya lakukan dengan menitnya, dia akan sampai ke ujung. Jadi itu saya lakukan berulang-ulang sampai beberapa kali, sehingga daya tarik bagi anak di situ itu adalah saya melakukan dengan desain rintang itu ada suatu permainan menarik. Bagi siapa yang dulu sampai ke ujung dengan lari dengan zigzag ini, dia akan mendapatkan suatu permainan yang disenangi. Silahkan diambil, tapi permainannya cuma dapat di situ satu. Jadi siapa yang dulu silakan ambil, dan itu sangat bersemangat sekali anak-anak. Nah itu sangat, ketika saya melakukan olahan data itu sangat berpengaruh permainan ini terhadap gerakan lokomotor anak-anak di TK Pembangunan. Nah, dari kesimpulan ini saya dapat melihat bahwa apabila anak ingin melatih konsentrasinya atau koordinasi mata dan gerak itu, kita harus melakukan satu permainan. Tidak bisa kita bebas-bebaskan saja anak-anak itu bermain sehingga terkoordinasi dengan baik. Nah, setelah saya dan tim menyusun untuk luaran itu artikel, banyak masukan dari senior yang sudah hebat-hebat bahwa coba ibu ambil lagi datanya, coba hubungkan lagi selain dari kelamin, coba hubungkan dengan emosi, dengan sosial. Nah, nanti saya ambil lagi. Ternyata emosi anak memang perkembangan emosinya melihatkan positif juga. Karena dengan ketika dia dulu sampai dia bertanding dengan anak laki perempuan, dia sangat bangga. Nah, dia bisa membantu teman, ayo kamu cepat dan kencang larinya agar kamu bisa ngambil hadiah. Nah, ini sosial. Nah, itu kan menambah nilai dari artikel. Alhamdulillah pada laporan akhir saya sudah mensubmit satu artikel di Q1 di jurnal Seminar in Medical Writing and Education. Itu sudah submit.
artikelnya. Mudah-mudahan itu bisa publish ya, mudah-mudahan, sehingga karena sudah ada pengumuman dari LP2M harus membuat laporan sertifikat PST, dan alhamdulillah sudah selesai. STPJ saja, STPJ saya sudah sisa uang, saya tidak menggunakan yang lain, tapi itu untuk saya cadangkan untuk membayar artikel nanti ketika publish. Jadi itu sisa uang yang 30% itu saya gunakan untuk penerbitan artikelnya. Dan melalui presentasi ini saya mengucapkan banyak maaf kalau ada banyak kekurangan, dan kepada asesor mohon bantuannya untuk menyempurnakan hasil penelitian ini. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan sebagai peneliti. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.